Halo, jumpa lagi di kanal YouTube Polisi Teraktual, terpercaya. Apa kabar Anda? Semoga sehat-sehat selalu. Di kesempatan jumpa kita kali ini akan diketengahkan makna Hari Parlemen Indonesia jadi pengingat amanat rakyat. Harapan baru untuk pimpinan baru Sorong Selatan dan perkuat peran anggota DPRK Sorong Selatan jalankan fungsi legislasi. Wakil Ketua 1 DPRK Sorong Selatan Ali Juhuri menjadikan Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober sebagai keteguhan sikap dirinya menginspirasi semangat anggota, mengawal aspirasi, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur yang masih tertinggal di Sorong Selatan. Bagaimana mewujudkan makna Hari Parlemen Indonesia dalam panggilan tugas? Mari kita dengarkan wawancara saya dengan politisi Nasdem Sorong Selatan ini di tempat penginapan sebelum bertolak ke Yogyakarta mengikuti penguatan kapasitas Dewan. Pak Ali Juhuri, kalau kita telah maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tentang peran parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi, apa yang bisa Anda serap dari visi Anda mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendidikan serta kesehatan dan infrastruktur masih tertinggal di Sorong Selatan setelah terpilih menjadi anggota sekaligus masuk unsur pimpinan DPRK Sorong Selatan? Dalam rangka besok memperingati Hari Parlemen, yang perlu saya garis bawahi di sini ya, kami terutama saya hadir di DPR ini kan ada beberapa hal yang memang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat kita yang masuk daerah 3T, mengenai kesehatan, pendidikan, maupun kemiskinan yang saat ini masih sangat besar. Jadi terutama untuk masyarakat yang ada di pinggiran, nah kami di DPR terima kasih sudah percayakan kami, dan kami akan tetap berkomitmen kuat untuk bagaimana persoalan-persoalan terkait dengan baik itu kemiskinan ekstrim, masalah kesehatan yang saat ini boleh dikatakan agak sulit terjangkau, pendidikan yang masih sangat rendah. Kita coba berkolaborasi dengan pemerintah daerah supaya bagian-bagian ini bisa tersentuh dan bisa terselesaikan. Apakah masyarakat bisa dilibatkan di dalam merumuskan peraturan daerah misalnya, agar mengurangi ketidakpercayaan masyarakat kepada wakilnya di lembaga legislatif? Kalau untuk persoalan perda kita melibatkan masyarakat itu sangat penting. Itu penting karena memang kita tidak bisa melakukan keputusan-keputusan yang memang tidak kita serap aspirasi dari masyarakat. Masyarakat ini adalah bagian dari kita di parlemen. Jadi segala keputusan yang diambil baik itu bersifat politik itu adalah untuk kepentingan masyarakat Sorong Selatan. Ada suara masyarakat yang menginginkan perlu ada regulasi nasional untuk mengurangi pengaruh partai dalam setiap pengambilan keputusan lembaga agar bisa benar-benar pro rakyat. Anda setuju dengan ini? Saya sepakat juga kalau bicara untuk ada regulasi secara nasional untuk kepentingan partai, itu saya sangat setuju. Tapi harus diingat bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam lembaga, terutama lembaga DPR ini kita adalah representasi dari semua masyarakat, terutama masyarakat Sorong Selatan. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu memang perlu ada pertimbangan-pertimbangan dari partai, tapi pada akhirnya itu adalah keputusan DPR. Jadi saya tidak setuju kalau memang dalam parlemen itu terlalu diintervensi oleh partai dan sehingga itu akan dikatakan bahwa itu adalah keputusan
keputusan partai. Kita di DPR ini dalam lembaga ini kan sudah ada masing-masing fraksi. Jadi fraksi itulah yang sudah mewakili partai politik, dan dalam hal pengambilan keputusan ya kita tetap akan melibatkan fraksi-fraksi yang ada di DPR sebagai representasi dari partai politik. Sebagai salah satu unsur pimpinan, adakah keinginan untuk menunjukkan sebuah perubahan di DPRK Sorong Selatan di periode ini? Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat menarik. Saya pikir semua pimpinan yang sudah dipercayakan itu memang harus ada inovasi-inovasi maupun perubahan-perubahan dalam lembaga DPR. Saya sendiri dipercayakan sebagai pimpinan saat ini, ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa membenahi kita punya kelengkapan dewan, baik itu dari setiap komisi, badan-badan, itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa diaktifkan kembali, karena sebelum-sebelumnya itu memang tidak berjalan dengan baik. Saya coba di masa kepemimpinan saya ini bisa saya laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada di kedewanan. Sampai saat ini belum ada ketua DPRK Sorong Selatan definitif. Adakah pengaruh di awal kepemimpinan Anda bersama Wakil Ketua 2 selama ini? Iya, saya pikir kalau kita melihat aturan terutama ada di Undang-Undang MD3 itu kan kalau 2 pimpinan saja sudah boleh kita putuskan. Pengalaman itu Anda rasakan? Selama ini tidak terpengaruh apa-apa? Sampai saat ini saya tidak merasa terganggu, tapi saya lebih berharap supaya bisa segera ada ketua DPR definitif, supaya keputusan-keputusan yang kita ambil ini bersifat paripurna. Terima kasih Pak Ali Juhuri sudah berbagi di Policenter News. Hari Parlemen Indonesia adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksikan peran kita membangun Sorong Selatan ke arah yang lebih baik. Saya, Ketua 1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan dari Partai Nasdem, mengucapkan selamat memperingati Hari Parlemen Indonesia ke-80 tanggal 16 Oktober 2025. Semoga kita mampu menjembatani perbedaan untuk menentukan yang terbaik buat Sorong Selatan yang lebih baik. Demokrasi adalah proses dan parlemen adalah roda giginya. Saya, Amos Kaliele, anggota DPRK Sorong Selatan dari Partai Golongan Karya, mengucapkan selamat memperingati Hari Parlemen Indonesia ke-80 tanggal 16 Oktober tahun 2025. Semoga kita wujudkan suara rakyat dalam hukum dan kebijakan untuk kemajuan Sorong Selatan. DPRK Sorong Selatan akan mengawal setiap kebijakan pembangunan pro rakyat agar bisa menghapus kesan masyarakat tentang pemerintahan Sorong Selatan gagal mengurus rakyatnya.
Komitmen DPRK Sorong Selatan disampaikan Wakil Ketua 2 DPRK Sorong Selatan Matius Howai Esos menanggapi peran DPRK dalam mengawal pembangunan di pemerintahan baru Sorong Selatan 5 tahun ke depan. Sebagai mitra pemerintah, DPRK Sorong Selatan, kata politisi Golkar Sorong Selatan ini, wajib kawal pengambilan kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan perempuan pertama Papua bagi kemajuan Sorong Selatan. Nah, itulah kita berharap supaya jangan ada itu lagi. Kami sama-sama tugas mengawal, bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena DPR tidak melakukan action program, tapi DPR punya fungsi tugasnya 3 tadi. Mengawasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ya. Kita memberikan penguatan kerjasama dengan teman-teman di birokrasi, sehingga kita punya sasarannya yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah keberhasilan produk-produk pembangunan yang kita capai dalam tugas kita selama 5 tahun itu. Nah, itulah kami berharap sehingga kalau boleh kami di Sorong Selatan ini Kabupaten Pemekaran yang sudah berusia 20 tahun ya, menjalani pemilu ya, pemerintahan ini 25 tahun. 3 tahun. Ya, 25 tahun ini. Karena itu tentunya kami berdoa ya, sehingga perjuangan periodisasi kami ini, DPR periode ini, bersama dengan seorang bupati kepala daerah yang baru, yang orang menilai tentu ada perbedaan. Bahwa laki-laki saja yang kemarin saja sudah tidak ada progres yang begitu agak sedikit ini, apalagi dibanding dengan perempuan yang sekarang lagi menjadi bupati. Karena itu kami punya harapan dan kami berdoa dan percaya kiranya Tuhan menolong kami, sehingga periode ini jangan ada masalah nasional seperti kemarin sekarang. Keadaan situasi di demo ya, negara ini, muncul parlemen jalanan. Ya, itu refokusin dan sebagainya. Biarlah negara ini baik-baik saja, sehingga kami punya perencanaan program-program ini bisa terwujud dan baik, dan masyarakat menilai, mengukur ini menjadi ada perbedaan sedikit, bahwa walaupun DPR baru ini ada beda sedikit dengan bupati, walaupun seorang perempuan tapi beda. Kendala utama yang dihadapi Pemda pada umumnya adalah korupsi dalam sistem pemerintahan, prosedur yang terlalu panjang dan rumit, kurangnya dukungan dana dari pemerintah pusat, serta kurangnya antusiasme terhadap pekerjaan pemerintah daerah, sehingga diharapkan bisa mendapat perhatian DPRD Sorong Selatan. Hari Parlemen Indonesia adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksikan peran kita membangun Sorong Selatan ke arah yang lebih baik. Saya, Ketua 1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan dari Partai Nasdem, mengucapkan selamat memperingati Hari Parlemen Indonesia ke-80 tanggal 16 Oktober 2025. Semoga kita mampu menjembatani perbedaan untuk menentukan yang terbaik buat Sorong Selatan yang lebih baik. Demokrasi adalah proses dan parlemen adalah roda giginya. Saya, Amos Kaliele, anggota DPRK Sorong Selatan dari Partai Golongan Karya, mengucapkan selamat memperingati Hari Parlemen Indonesia ke-80
tanggal 16 Oktober tahun 2025. Semoga kita wujudkan suara rakyat dalam hukum dan kebijakan untuk kemajuan Sorong Selatan. Sekretaris DPRK Sorong Selatan memprogramkan penguatan kapasitas anggota untuk menjalankan peran sebagai representasi rakyat mengawasi jalannya pemerintahan, merumuskan kebijakan daerah dan menetapkan anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik. Demikian ditegaskan Sekretaris DPRK Sorong Selatan Hengki Meki Bleskadi Sarjana Ekonomi sebelum bersama pimpinan dan anggota Dewan meninggalkan Sorong menuju Yogyakarta mengikuti program tersebut. Fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan Dewan tidak akan berjalan maksimal jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga dipandang perlu dilakukan penguatan kapasitas anggota. Yang menjadi persoalan dinamik adalah mereka, para pimpinan anggota, tentu mereka akan menjadi tugas dan fungsi mereka. Contoh yang kita hadapi bersama bahwa ketika hak-hak kedewanan itu tidak terakomodir, tentu mereka harus butuh peningkatan kapasitas dalam bimbingan teknis ini untuk mereka, supaya mereka mengerti prosedurnya dan disiapkan secara fisik, baik tugas dan fungsi mereka, pembenahan ruangan yang lain, itu tidak cukup. Kita harus butuh peningkatan kapasitas bagi Bapak Ibu anggota Dewan. Kualitas dan efisiensi kerja anggota tidak lepas dari keterampilan dan output kerja, sehingga program ini diharapkan memperkuat peran anggota Dewan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kejujuran dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas politik. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik bagi kepentingan rakyat. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.